hemat beribadah, hemat dalam beribadah itu judulnya. Mana di antara hadis-hadis yang kita sampaikan adalah kisahnya Abu Darda dengan Salman. Disebutkan bahwa dari Abu Juhaifa wa bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW mempersaudarakan Salman dengan Abu Darda. Artinya akrab itu mereka karena dipersaudarakan. Artinya kalau ada masalah-masalah mereka saling menasehati. Itu saking akrabnya, itu hebatnya. Ya, di sini disebutkan malah dipersaudarakan. Begitu akrab mereka. Jadi kalau ada masalah-masalah mereka saling mengingatkan. Jadi itulah sebaik-baik teman sebenarnya. Ketika salah jangan dibiarkan, ingatkan. Nah, ini terjadi dengan Salman dengan Abu Darda ini. Nah, Salman ini berkunjung ke rumahnya Abu Darda. Ia mendapatkan istrinya Abu Darda ini. Abu Darda, Abu itu saya dipanggil uminya Nana. Nah, itu Abu Darda, Salman, istrinya Salman. Nah, istrinya Abu Darda ini sedang mengenakan pakaian kerja. Artinya kumuh ya. Tidak berdandan. Padahal ini ada, walaupun mereka dipersaudarakan, tapi kan ya keluar itu tampilan harus meyakinkan lah begitu. Tapi ini ya dia biasa-biasa saja. Nah, lantas ini Salman bertanya kepada istri Abu Darda, mengapa kamu tidak berhias? Istrinya Abu Darda ini menjawab, Abu Darda, suami saya sudah tidak memperhatikan kepentingan dunia. Kenapa dia berkata begitu? Ya. Dia tidak urus lagi dunia, artinya termasuk istrinya dia tidak pedulikan lagi. Dia tidak minat lah begitu lagi. Ya. Dia tidak urus. Kenapa dia begitu? Dia Abu Darda ini tadi. Kemudian Abu Darda datang dan hidangkan makanan. Berkata kepada Salman, mengandai, makan dulu. Apa kata si Salman kepada Abu Darda? Saya tidak akan makan sebelum engkau makan. Dia mengandai kok, tupulu banua. Nah, kalau kau tidak mau makan, tuan rumah, saya juga tidak mau makan. Dia bilang, saya tidak makan karena saya puasa. Jadi saya tidak mau. Bukan puasamu. Bukan puasamu. Salman berkata kepadanya, maka Abu Darda pun makan. Di malam harinya Abu Darda bangun untuk mengerjakan sholat malam, sholatul lail. Salman berkata lagi kepadanya, Abu Darda, sampai subuh. Sampai subuh kan dipersaudarakan. Capok, tidur jolo. Nah, tidur jolo. Disuruh tidur. Maka Abu Darda pun tidur. Maka Abu Darda tidur. Ketika Abu Darda bangun guna mengerjakan sholat malam, namun Salman berkata kepadanya, tidurlah. Sudah bangun, sudah tidur lagi. Artinya dia maksudnya ini tidur dengan istrimu. Kau tidur istrimu. Tidur. Nah, jadi Abu Darda ya pasti Salman ini tahu keadaan tadi sahabatnya ini dengan penampilan tadi istri sahabatnya ini, saudaranya ini. Kemudian di akhir malam Salman berkata, bangunlah, kita sholat bersama-sama. Kita sholat bersama-sama. Jadi rupanya Abu Darda ini semalam suntuk, selalu dia hanya ibadah terus.
sampai dia tidak pedulikan istrinya. Makanya ketika Salman datang, dia lihat istrinya Abu Darda ini, ya, pakai baju ronto. kalau orang kayak bilang, baju yang sudah punya hari dipakai kerja, tidak berhias, tidak berdandan dia. Nah, ternyata ini masalahnya tadi. Oh, ada masalah yang terjadi. Dia tidak urus lagi. Dia hanya ibadah terus. Malam dia semalam suntuk, dia tahajud, ya. Kemudian siang dia puasa. Tidak minat lagi sama istrinya. Maka sama nih sebagai saudara, sebagai sahabat, teman akrab, dia lakukan hal yang seperti itu. Ketika Abu Darda mengatakan saya puasa, karena dia tuan rumah kan, bukan puasa wajib. Beda kalau puasa wajib, ya, puasa Ramadan atau puasa nazar atau puasa kifarat. Kan puasa wajib itu ada 3 kan, puasa Ramadan, puasa karena nazar, puasa karena kifarat. Dia sedang ihram, tapi dia melakukan pelanggaran senggama suami istri, ya kan? Maka dia atau apa namanya, kifarat, dia senggama suami istri ketika sedang puasa kan? Ya kan, puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, kifaratnya, nah itu wajib. Ini puasa sunnah. Maka Salman bilang, buka puasa, saya tidak mau makan kalau puasa. Maka Abu Darda pun buka puasanya. Malam hari dia lihat Abu Darda ini tidak tidur, dia suruh lagi tidur. Sudah bangun dari malam, dia tidur ulang. Belum waktunya. Artinya ada waktunya nanti kau bangun. Setelah menjelang subuh, baru dia kesini bangun. Mari kita sholat lain. Salman berkata pula kepadanya, sesungguhnya bagi Tuhanmu ada hak. Ini intinya di sini. Sesungguhnya bagi Tuhanmu ada hak. Bagi dirimu juga ada hak. Dan bagi keluargamu juga ada hak. Maka penuhilah semuanya. Kita diperintahkan untuk ibadah, bahkan kita dianjurkan untuk mengerjakan sholat-sholat atau ibadah-ibadah sunnah. Tetapi ketahuilah, ada haknya, ya, Tuhan kita sembah. Ada juga hak dirinya kita, ada juga hak keluarga. Semuanya itu harus kita penuhi. Ada keseimbangan. Jangan karena kita sudah asik beribadah, tapi urusan keluarga terbengkalai. Kita memang dianjurkan, diperintahkan untuk banyak beribadah, tapi hak-hak yang lain harus juga kita tunaikan. Kemudian Nabi SAW datang dan Salman menceritakan apa yang baru saja terjadi. Maka beliau memutuskan Salman benar. Tindakan Salman tadi, tidak mau makan, kalau kau tidak makan buka puasamu, ya. Tindakan Salman yang menyuruh si Abu Darda tidur, ya, bahkan sudah bangun suruh tidur kembali, itu adalah tindakan yang benar. Betul tindakannya Salman tersebut, supaya maksudnya tadi ini Abu Darda ini silahkan beribadah, tapi perhatikan juga hak-hak yang lain. Apa itu hak keluarga? Itu jawabannya. Kemudian di hadis terakhir ini dari Ibnu Abbas dia berkata, tatkala Nabi SAW berkhutbah, tiba-tiba ada seorang laki-laki berdiri ceramahnya. Kemudian beliau menanyakannya. Para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israil. Ia bernazar akan berdiri pada waktu panas, tidak akan duduk dan tidak akan berteduh, juga tidak akan berbicara sedangkan dia sedang berpuasa. Kemudian Nabi SAW bersabda, perintahkanlah dia supaya berbicara, berteduh, duduk, dan perintahkan dia supaya menyempurnakan puasanya. Ini dia mau merasa dia hebat, dia puasa, dia merasa kuat, ya. Maka dia tidak duduk, dia berdiri terus. Kemudian dia tidak berteduh walaupun panas terik, bahkan dia tidak berbicara padahal dia sedang puasa. Nabi ingatkan dia, kasih
silakan dia beribadah dengan baik, tetapi ya kan puasa tidak dilarang untuk berbicara kecuali puasanya Nabi Zakaria, karena dia minta anak, ya kan? Di ayat yang sebelum lanjut anak saya baca tadi, ya surat Al-Imran. Ya Zakaria ini minta anak, diberikan anak. Bagaimana saya mau punya anak sedangkan saya sudah lemah? Allah puasa, lantas dia minta apa tandanya? Ya, tandanya kamu nanti puasanya bukan puasa makan, tapi tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari. Gitu. Tapi ini tadi di riwayat ini dia tidak sedang seperti itu. Maka kata Nabi perintahkan dia supaya berbicara, dia berteduh, ini suasana dalam keadaan terik, dan perintahkan dia supaya menyempurnakan puasanya. Nah, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi kita di dalam bab ini tadi adalah hemat untuk beribadah, artinya kita menjaga hak-hak yang lain. Di sisi lain kita diperintahkan untuk beribadah itu istiqomah walaupun jumlahnya sedikit. Nah, ini sering saya ulang-ulang. Amal yang sedikit itu lebih dahsyat, lebih utama, lebih besar pengaruhnya yang dikerjakan secara istiqomah, kontinu, terus-menerus, dibandingkan dengan amal yang banyak tapi tidak istiqomah. Jadi tampaknya di sini yang lebih utama itu adalah Allah melihat keutamaan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada bab menjaga amal-amal. Allah Ta'ala berfirman, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati-hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Al-Hadid ayat 16. Di ayat lain Allah berfirman, dan kami iringi pula dengan Isa putra Maryam, dan kami berikan kepadanya Injil, dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang, dan mereka mengadakan rahbaniyah, padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka, tetapi mereka sendirilah yang mengadakannya untuk mencari keridhaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Hadis ayat 27. Kemudian ayat lain, dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi bercerai kembali. Al 92. Terus beberapa hadis berkaitan dengan ini. Yang pertama dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah bersabda, perbuatan baik yang paling disukai Allah adalah perbuatan yang terus-menerus dikerjakan. Ini hadisnya. Ini hadisnya tadi ya. Faminha hadithun Aisyah wa kana ahabbat daini ilaihi ma da wa ma sahibuhu alaihi muttafaqun alaihi. Perbuatan baik yang paling disukai Allah, perbuatan yang terus-menerus dikerjakan. Di hadis kedua dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, siapa saja yang tertidur tidak membaca hizibnya. Hizib. Apa itu hizib? Hizib itu berwirid sebelum tidur. Jadi kalau ada wirid, misalnya kan kita sebelum tidur kita disunahkan untuk baca ayat kursi. Nah, itu wirid. Atau kita tambah lagi dengan akhir surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum wa tukhfuhu yuhasibukum billah. Sampai yang terakhir, la yukallifullahu nafsan illa
us'ahalaha makasabat semua. Nah, atau zikir-zikir yang lain atau wirid-wirid yang lain. Wirid itu bisa zikir, bisa baca ayat Al-Quran. Kalau di pesantrennya anak saya di Jawa itu memang ada buku wirid yang disusun oleh kiainya, yang buku kecil, dan itu semacam diwajibkan kepada seluruh santri untuk mengamalkannya, wirid-wirid itu tadi. Nah, kalau kita sudah terbiasa dengan wirid itu, dengan hizib itu, kita istiqomah. Istiqomah. Kalau kita tidak sempat ketika mau tidur, ya, ketika mau tidur, itu di kapanpun kita terbangun tengah malam atau subuh. Nah, seperti mana di hadis ini disebutkan, siapa saja yang tertidur tidak membaca hizibnya, dia tertidur, belum sempat dia tadi berwirid, berzikir, atau bacaan lainnya pada waktu malam, kemudian ia membacanya pada waktu antara sholat subuh dengan zuhur, ya, antara sholat subuh dengan zuhur, waktu pagi, ya, maka ditulis baginya seolah-olah ia membaca pada waktu malam. Jadi perlunya tadi istiqomah. Malam dia tidak sempat karena tertidur, boleh diganti pada yang penting tetap dilaksanakan. Hadis riwayat Muslim. Di hadis yang ketiga, Wan Abdullah bin Amri bin As radhiyallahu anhuma qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan. Apa yang dilakukan si fulan? Tadinya ia suka bangun sholat malam. Ya, bangun sholat malam, tapi kemudian dia meninggalkannya, tidak pernah sholat lagi. Ini namanya tidak istiqomah. Nah, lalu pernah saya sampaikan, mending bahasa kita ya, mending kita witir 3 rakaat, tapi istiqomah, artinya tidak pernah lepas. Kalaupun kita tertidur, ganti dengan pagi hari, sholat duha. Daripada kita sholatnya 23 rakaat misalnya, atau 11 rakaat, ya, atau banyak lah, tapi begitu ya, beberapa saat tidak pernah lagi sholat malam, ditinggalkan. Jadi walaupun sedikit, tapi istiqomah seperti di hadis pertama tadi, perbuatan yang baik yang paling disukai Allah, perbuatan yang terus menerus dikerjakan. Nah, di sini, wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan, tadinya ia suka bangun untuk sholat malam, kemudian ia meninggalkan sholat malamnya. Hadis muttafaqun alaih. Hadis terakhir di bab ini disebutkan, Wan Aisyah radhiyallahu anha qalat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza fatathu sholatu minal lail min waja'in aw ghairihi shalla minan nahari tinta asyrata rak'ah. Dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, Rasulullah SAW apabila tidak mengerjakan sholat malam, baik disebabkan oleh sakit atau yang lain, maka beliau mengerjakannya pada waktu siang dengan 12 rakaat. Berarti apa? Sholat duha. Jadi kita sangat dianjurkan sholat malam, tapi dalam keadaan tertentu, mungkin kita kesiangan, ya, mungkin kita sakit, dan sebab-sebab lainnya sehingga tidak dapat kita kerjakan. Sebagai bentuk istiqomah itu digantinya pada pagi hari dengan sholat duha. Itu tadi bab menjaga amal-amal. Yang kita berlindung kepada Allah adalah amilatun nasibah. Apa amilatun nasibah? Amal-amal yang melelahkan. Apa amal yang melelahkan? Ya, salah satu syarat diterimanya amal itu kan pertama niat tulus mata-mata karena Allah Subhanahu
tiba mengikuti Allah dan Rasulnya. Kalau itu tidak terpenuhi, maka bisa terjadi amilatun nasibah, amal-amal yang melelahkan. Ini pernah sudah saya angkat kisahnya, kisah apa seorang penenun kain. Penenun kain ini menjadi renungan bagi kita semua. Dia tenun kain ini berbulan-bulan untuk mengharapkan punya kualitas yang bagus. Setelah selesai ditenun, kemudian dibawa ke pasar, ke temannya penjual kain, jual beli kain di pasar. Ya akhirnya di pasar, bawalah di pasar. Begitu dia tawarkan kepada temannya ini periksa. Begitu dia periksa ini kain, yang menurut tadi si penjahit si penenun ini sudah paling bagus dan pasti akan dibayar mahal. Tapi begitu dia kasih temannya bilang begini, saya tidak bisa mengambil kainmu ini. Kenapa? Dia ada cacatnya. Menangis ini apa ini? Nangis kan? Apa kata temannya yang penjual kain ini? Dia bilang, ya kalau memang kamu kecewa karena saya tidak ambil kainmu ini sehingga kamu menangis, biarlah saya ambil tapi dengan harga yang wajar. Harga yang wajar karena ada cacatnya. Apa kata atau ini tadi? Kamu kira saya ini menangis karena barang saya kamu tidak beli? Karena ada cacatnya? Oh enggak, tidak. Saya menangis bukan karena itu, tapi saya tersentak dia, menjadi renungan bagi dia. Dia bilang, ya, kalau kain ini saja di hadapan ahlinya yang saya anggap ini sudah paling bagus, tidak ada cacatnya, ternyata di hadapan ahlinya masih ada cacatnya. Bagaimana dengan amal-amal saya selama ini? Saya sudah merasa amal saya bagus sekali. Bagaimana di hadapan ahlinya? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menyentahkan dia menjadi renungan bagi dia. Maka kita sekalian berlindung kepada Allah. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang melakukan amal, tapi amal-amal itu cuma melelahkan. Gitu. Maka kita kerjakanlah amal itu pertama dengan niat tulus semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah kita ittiba, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan puncak dari amal ibadah yang kita lakukan itu adalah kita mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kan selalu kita minta, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Berikut jamaah sekalian, menjaga sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma atakum Rasul, fahuduhu, wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah, ittiba, dan apa yang dilarangnya tinggalkanlah. Ayat lain, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan dia adalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah hawa nafsu yang diwahyukan kepadanya. Hanya 3 dan 4. Yang lain, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Al-Imran 31. Yang lain, laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada di Rasulullah itu contoh teladan yang baik bagimu, itu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Di ayat lain, fala wa rabbika la yu'minuna hatta
hatta yuhaqqimuka fima sajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, dan mereka tidak merasa keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Yang lain, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan dia kepada Al-Quran, dan maksudnya jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Ini banyak ayat menjadi rujukannya. Siapa saja yang mentaati Allah itu sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Siapa saja yang mentaati Rasul itu sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat Allah dan hikmah, dari ayat Allah dan hikmah atau sunnah nabimu. Kemudian hadis, ini hadis di bab ini cukup panjangnya, yang berkaitan dengan bab menjaga sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, biarkanlah, janganlah kalian pertanyakan suatu hukum meninggalkan selagi aku tidak menerangkan hukumnya pada kalian, sebab orang-orang sebelum kalian celaka karena banyaknya bertanya dan perselisihan mereka dengan para nabi. Jadi apabila aku mencegah sesuatu kepada kamu, maka jauhilah, dan apabila aku memerintahkan sesuatu, maka kerjakanlah. Ya, jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, nanti akan kita bahas khusus ini karena banyak hadisnya berkaitan dengan menjaga sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya adalah qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Seperti mana ya disebutkan tadi. Ya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ya, surat Al-Baqarah ayat 30, Al-Imran ayat 31. Ya, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama tadi kita menambah materi yang lalu adalah tentang hemat untuk beribadah, kemudian kita menjaga amal-amal kita, jangan sampai amal kita jadi amal-amal yang melelahkan. Rahmatullah Subhanahu wa taala. Cukup dulu taklim kita semua ini. Saya ada kali mau berangkat ke Pantai Barat. Saya punya paman tadi malam meninggal dunia dan sudah dibawa dan akan dikuburkan hari ini. Sekian dulu sebagai hadis maaf yang dikasih dan Allah ilah atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.